Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa terlindung dan terjaga dari virus COVID-19. Senantiasa lakukan protokol kesehatan, jaga kondisi, makan bergizi, kemudian juga perbanyak olahraga. Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel pembelajaran, tutorial, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi pembelajaran untuk kelas 9, yaitu terkait dengan bangun ruang sisi lengkung atau yang sering disebut sebagai BRSL, bangun ruang sisi lengkung. Namun sebelum penjelasan akan saya berikan lebih lanjut, senantiasa dukung channel Faiz Nabil ini dengan cara subscribe, like, kemudian komen, kemudian share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang baru. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sekali lagi, bangun ruang sisi lengkung BRSL, materi kelas 9 semester yang kedua. Kita ingat kembali ya, bangun ruang. Bangun ruang itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah BRSL, bangun ruang sisi lengkung, dipelajari di kelas 9. Kemudian yang kedua yaitu BRSD, bangun ruang sisi datar, dipelajari di kelas 8 untuk kurikulum 13. Nah, pembelajaran kita itu tidak lain adalah BRSL karena kita kelas 9. Nah, sebelum itu di kelas 8 ini sudah kita pelajari bangun ruang sisi datar meliputi kubus, kemudian balok, kemudian prisma, dan juga limas. Nah, untuk kelas 9 bangun ruang sisi lengkung itu meliputi ya, ada kerucut, kemudian ada tabung, kemudian juga ada bola. Ya, jadi tiga jenis bangun ruang ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Apa saja yang kita pelajari ya terkait dengan unsur-unsur bangun ruang itu sendiri, kemudian juga volume maupun juga luas permukaan. Tentunya nanti ya di video-video selanjutnya itu juga akan saya tampilkan tentang volume ataupun juga luasan kombinasi dari beberapa bangun ruang sisi lengkung, dan juga pembahasan soal cerita atau soal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk video ini atau untuk pertemuan kali ini kita fokus pada salah satu bangun ruang, yaitu tabung. Ya, tabung ini sebenarnya sudah tidak asing bagi kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dengan yang namanya bangun ruang tabung ini. Nah, sekarang kita pelajari ya lebih detail lagi. Tabung ini ilustrasinya atau modelnya, kemudian apa saja nanti yang akan kita pelajari. Nah, tentang benda-benda yang ada di sekitar kita yang tergolong atau termasuk kategori tabung. Kemudian yang berikutnya adalah unsur-unsur dari tabung. Kemudian yang berikutnya adalah volume dari tabung. Kemudian luas seluruh permukaan dari sebuah tabung.
Kemudian yang terakhir nanti adalah terkait dengan soal-soalnya, ya, soal-soal yang terkait dengan tabung itu sendiri. Kita mulai. Tabung yang ada di sekitar kita, ya, atau benda-benda yang bisa dikategorikan dalam bangun ruang sisi lengkung tabung, apa saja? Sebagai contoh, nah ini mungkin sedikit agak aneh, ini gambar apa ini? Tabung ring bensin, ya, tabung ring bensin. Ini sejenis apa ya? Sejenis kayak karburator ini dalam satu mesin. Gitu. Kemudian yang kedua, nah ini seperti halnya laker, itu. Seperti halnya laker. Ini namanya tabung vial dan tutupnya. Tabung vial dan tutupnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada tabung gas, ya, ada tabung gas, ini tidak aneh. Kemudian yang berikutnya, tabung pemadam api atau tabung pemadam kebakaran. Masih banyak lagi, ada gelas, ada ember, kemudian ada kaleng, ada drum, ada tangki minyak dan seterusnya. Itu termasuk benda-benda yang bisa dikategorikan dalam bangun ruang tabung. Nah, berikutnya, unsur-unsur apa saja yang dimiliki oleh tabung? Nih. Nah, tabung itu kalau kita buka, ya, tabung itu kalau kita buka, kita buat yang namanya jaring-jaring tabung. Ini terdiri dari, ya, 3 bangun atau 3 luasan. Nah, yang pertama, yang ada di atas itu ada sebuah lingkaran, kemudian yang di bawah juga ada sebuah lingkaran. Nah, katakan lingkarannya itu adalah berjari-jari R, ya, lingkaran yang berjari-jari R, sehingga kita dapat unsur yang pertama dari sebuah tabung, ya, jari-jari tabung itu sering disebut sebagai jari-jari lingkaran alasnya ini, ya, dinotasikan dengan huruf R kecil. Nah, jari-jari tabung atau R itu tidak lain adalah jari-jari lingkaran bidang paralel. Kenapa dikatakan bidang paralel? Ada 2, ya, ada 2 bidang. Ya, ini sering disebut sebagai alas tabung, kemudian di sana itu sebagai atas tabung atau tutup tabung. Ya, nah keduanya ini adalah 2 lingkaran yang kongruen, sehingga jari-jarinya adalah sama. Kemudian yang berikutnya. Nah, ada yang namanya tinggi tabung. Nah, tinggi tabung itu di sini nih, tinggi tabung. Nah, apa tinggi tabung itu? Yang biasanya dinotasikan dengan huruf T. Nah, tinggi tabung tidak lain adalah jarak antara bidang alas dan bidang, nah ini, ya, keliru ya, jarak antara bidang alas dan bidang atas dari buah tabung, atau jarak antara alas dan tutup tabung. Nah, ini kalau dihubungkan, ya, ini berupa garis lurus, diukur secara tegak lurus. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang berbentuk persegi panjang setelah dibuka menjadi jaring-jaring tadi. Apa namanya? Nah, namanya adalah sisi tabung atau sisi tegak dari sebuah tabung. Yang selanjutnya disebut sebagai selimut tabung. Ya, selimut tabung. Ini ada selimut tabung, kemudian sisinya itu ada alas, kemudian ada tutup. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apakah tabung itu memiliki titik sudut? Jawabnya adalah tidak. Kemudian apakah tabung itu memiliki rusuk? Jawabnya adalah iya. Berapa jumlah rusuknya? Nah, rusuknya itu ada 2. Ya, rusuknya ada 2. Rusuk itu pertemuan antara, ya, kedua bidang. Nah, antara bidang tegak dengan bidang alas itu akan kita dapatkan satu lingkaran. Lingkaran, ya, jadi lingkaran. Bukan bidang lingkaran, itu beda. Kalau lingkaran itu berlubang, kalau bidang lingkaran itu berupa luasan. Jadi
gitu ya. Jadi ada dua, di bawah ada lingkaran satu, di atas ada lingkaran lagi satu, sehingga banyaknya rusuk ada dua. Kita lanjutkan. Nah, unsur-unsur tabung sudah. Yang berikutnya adalah menemukan rumus volume tabung. Menemukan rumus volume tabung. Bagaimana cara mendapatkan rumusan volume tabung? Perhatikan ilustrasinya ini. Ada sebuah tabung berjari-jari R. Ya, ada sebuah tabung berjari-jari R. Dan tinggi tabungnya itu adalah T. Nah, kemudian tabung ini akan kita lakukan atau kita pecah. Ya, kita pecah. Nah, tabung ini akan kita pecah. Potonglah tabung menjadi 12 bagian seperti gambar. Nah, dipotong. Dibelah, ya. Kemudian dibelah lagi sehingga menjadi 12 bagian. Nah, setelah jadi 12 bagian, kemudian bagian-bagian dari tabung tadi ini kita susun sehingga membentuk layaknya prisma. Nah, kita bentuk seperti ini, kita susun seperti ini. Ya. Jadi saling silang gitu ya. Jadi kita tata sedemikian rupa sehingga berbentuk prisma. Sehingga prisma yang ada ini ukurannya ya, ukurannya. Nah, lebarnya itu adalah R sejauh jari-jari. Nah, kemudian tingginya itu adalah T, tetap T. Nah, kemudian panjang dari prisma itu tidak lain adalah siapa? Panjang dari prisma. Nah, panjang dari prisma adalah PR. Kenapa kok PR? Karena ini tadi ada busur gitu ya. Nah, busur-busur kecil ini kalau dirangkaikan, baik busur yang ada di kiri maupun di kanan, ya, baik yang di depan ini maupun yang di belakang, itu kalau di total, ya, keduanya itu akan menjadi keliling sebuah lingkaran. Padahal kita tahu, kita masih ingat bahwa keliling sebuah lingkaran itu adalah 2 PR. Nah, sehingga kalau hanya bagian sini saja, berarti separuh dari 2 PR, yaitu berapa? PR itu sendiri. Nah, ini setelah terbentuk menjadi prisma, ukurannya panjangnya adalah PR, kemudian lebarnya adalah R, sementara tingginya adalah T. Nah, sekarang volume prisma, kita ingat kembali di kelas 8. Volume prisma rumusnya adalah luas alas kalikan tinggi. Ya, luas alas kalikan tinggi. Nah, karena volume prisma tadi itu sama dengan volume tabung, karena tadi kan asalnya prisma itu berasal dari tabung, berarti volume prisma itu mesti sama dengan volume tabung, sehingga kita bisa mengatakan, oh berarti volume tabungnya juga sama, yaitu luas alas kalikan tinggi. Nah, sekarang luas alasnya itu tidak lain adalah panjang kalikan lebar. Panjang kalikan lebar, tadi panjangnya adalah PR, kemudian lebarnya adalah R. Nah, masih dikalikan tinggi, sehingga akan kita peroleh PR kalikan R kalikan T. Nah, akan kita dapatkan, nah, PR pangkat 2, R kalikan R adalah R pangkat 2 kalikan T. Sehingga kita dengan mudah bisa membuat satu kesimpulan, oh berarti volume dari sebuah tabung dengan ukuran jari-jarinya itu adalah R, kemudian tingginya adalah T, itu tidak lain adalah PR pangkat 2 kalikan T. Kita ingat lagi, Pi adalah 22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari alas, kemudian T adalah tinggi tabung. Ini rumusannya, tolong dicermati. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghitung atau menemukan rumus luas seluruh permukaan tabung? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi tabung kita pecah menjadi jaring-jaring tabung. Ada alas, ada tutup, ya, kemudian ada sisi tegak.
ada lingkaran, ada persegi panjang. Nah, sekarang luas lingkaran jelas pi r pangkat 2. Luas lingkaran bawah juga pi r pangkat 2. Sementara luas persegi panjangnya ini tidak lain adalah keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran kita kalikan dengan tinggi. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena luas sisi tegaknya, luasannya berbentuk persegi panjang. Ya, sekali lagi kelilingnya adalah atau panjangnya sama dengan keliling lingkaran yaitu 2 pi r. Kemudian lebarnya itu tidak lain adalah tinggi tabung, sehingga akan kita dapatkan luas ya sisi tegaknya atau apa tadi, luas selimut tabungnya tidak lain adalah 2 pi r kalikan T. Ingat, ini adalah ya, yang persegi panjang ini adalah luas selimut tabung. Sehingga kita bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa atau kita bisa uraikan terlebih dahulu, luas seluruh permukaan tabung itu tidak lain ya penjumlahan dari luas persegi panjang ditambah 2 kali luas lingkaran. Nah, luas persegi panjangnya adalah 2 pi r T, luas selimut tabung tadi, ditambah 2 pi r pangkat 2 ditambah 2 luas lingkaran. Luas lingkarannya adalah pi r pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan berdasarkan sifat distributif ya, perkalian terhadap penjumlahan, sehingga akan kita dapatkan 2 pi r kalikan dalam kurung ya, T ditambah R. Kesimpulan kita, jadi luas seluruh permukaan ya, luas seluruh permukaan tabung adalah 2 pi r kalikan R ditambah T dengan ketentuan apa tadi? Pi adalah 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari alas tabung, kemudian T-nya adalah tinggi tabung. Nah, ini kalau tabungnya itu utuh. Bagaimana kalau misalkan tabungnya tidak ada tutupnya seperti ember, kemudian gelas, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya cukup mudah. Berarti ada 2 luasan di situ, ada lingkaran alas dan ada sisi tegaknya atau selimutnya. Oh, berarti luas permukaan gelas atau tabung tanpa tutup tadi tidak lain adalah luas alas ditambah luas sisi tegak atau pi r pangkat 2 ditambah 2 pi r T. Nah, jadi bisa juga dihitung satu persatu. Luas lingkaran alasnya berapa, luas selimutnya berapa, tinggal dijumlahkan saja. Nah, kemudian ada juga tabung yang tidak sempurna, misalkan pipa paralon misalkan. Nah, itu kan tidak ada alasnya, tidak ada atasnya, tidak ada tutupnya. Nah, berarti luas permukaannya bagaimana? Luas permukaannya ya berarti hanya luas selimut tabung saja. Nah, ini 2 rumusan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal yang terkait dengan tabung. Nah, sebagai contoh soal yang pertama. Sebuah kaleng berbentuk tabung, tegak berisi ya, tabung tegak dan berisi minyak tanah 27 liter. Bila luas alas kaleng adalah 450 cm persegi, hitunglah tinggi kaleng minyak tanah tersebut. Nah, ini ya acuan kita pada volume tabung ya, volume tabung. Volume tabung tadi kan dikatakan luas alas kalikan tinggi. Kalau luas alasnya sudah tahu, berarti tingginya dengan mudah kita bisa tentukan. Cara menyelesaikannya yang diketahui, volume itu sama dengan 27 liter. Ingat, 27 liter itu identik dengan 27 desimeter kubik. Ya, sehingga akan kita dapatkan 27.000 cm kubik. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Kemudian luas alasnya adalah 450 cm persegi. Berarti
volumenya tidak lain ya, rumusnya tadi luas alas kalikan tinggi, berarti tingginya sama dengan volume dibagi luas alas. Tinggal masukkan nilainya saja, 27.000 dibagi dengan 450. Nah, hasilnya tidak lain adalah 60 cm. Jadi kesimpulan kita tidak lain adalah bahwa ya tinggi tabungnya adalah 60 cm. Nih kesimpulannya. Contoh soal yang kedua. Bagian dalam sebuah pipa paralon yang berjari-jari 21 cm dan panjangnya 6 meter berisi air penuh. Hitunglah volume air dalam pipa tersebut. Ya, ada sebuah paralon, ya, paralon tertutup ini mestinya. Ya, jari-jarinya 21 cm. Kemudian panjangnya 6 meter. Itu berisi air penuh. Berapa volume airnya? Cara menyelesaikannya. Nah, ini ilustrasinya. 6 meter panjangnya, kemudian jari-jarinya di sini adalah 21 cm. Pembahasannya, jari-jari alasnya 21 cm, kemudian tinggi atau panjang 6 meter. 6 meter itu identik dengan 600 cm. Nah, yang berikutnya, volume adalah luas alas kalikan tinggi. Atau tadi kita sudah dapat tadi, PR pangkat 2 kalikan T. Ya, PR pangkat 2 kalikan T. Sehingga akan kita dapatkan nilainya 22/7 kali 21 kali 21 kali 600. Hasilnya adalah 831.600 cm3. Ya, berapa liter itu? Ya. Jadi volume prisma adalah volume prisma. Keliru ini ya. Nah, jadi nanti bisa diralat. Jadi volume ya, volume prisma dalam hal ini ya, prisma yang berbentuk tabung mestinya. Jadi volume tabung adalah 831.600 cm3 atau berapa liter? Nah, ingat tadi kalau dijadikan liter harus dibagi dengan 1000, berarti 831 ya, 831 liter atau 831,6 liter ya. Contoh soal yang ketiga. Luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung adalah 528 cm persegi. Ingat, luas selimut tabung adalah luas sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang tadi. Jika tinggi tabungnya adalah 12 cm dan pi-nya adalah 22/7, hitunglah panjang jari-jari alasnya. Hitung panjang jari-jari alasnya. Cara menyelesaikannya, nah ini, luas selimut tabungnya adalah 528 cm persegi, tinggi tabungnya adalah 12 cm. Luas selimutnya, luas selimut tabung itu tidak lain adalah 2 kalikan pi kalikan r kalikan t. Tinggal kita masukkan luas selimutnya, kita gantikan 528, kemudian 2-nya tetap, pi-nya kita gantikan 22/7. Kemudian R-nya tetap R karena R-nya ditanyakan. Kalikan tingginya adalah 12. Nah, sehingga dari bentuk ini kita bisa sederhanakan. Oh, berarti R-nya itu tidak lain sama dengan 528 kita kalikan silang dengan 7 karena 7 di bawah. Ya, kalikan 7 dibagi dengan 2 kali 22 kalikan 12. Sehingga setelah kita selesaikan R-nya akan ketemu 7 cm. Nah, ini ya, jadi ini permasalahannya berikutnya atau jawaban dari permasalahan tadi. Kita lanjutkan. Soal yang keempat atau contoh yang keempat. Nah, masih lagi
Volume suatu tabung adalah 4.312 cm3. Jika jari-jari tabungnya adalah 14 cm dan pi-nya sama dengan 22/7, hitunglah luas selimut tabungnya. Ingat ya, ada volume, kemudian ada jari-jari, ada pi. Berarti yang belum diketahui adalah tingginya. Nah, berarti nanti kita harus mencari tingginya dulu untuk menghitung luas selimut tabung. Cara menyelesaikannya, diketahui volume tabungnya adalah 4.312 cm3, kemudian jari-jari tabungnya adalah 14 cm, kemudian tinggi tabungnya. Nah, ini kita hitung. Tinggi tabung itu tidak lain adalah volume dibagi luas alas. Volumenya sudah jelas ya, 4.312. Luas alasnya kita cari 22/7 kalikan 14 kalikan 14 atau PR pangkat 2 tadi. Nah, setelah ini kita selesaikan, hasilnya adalah 616. Oh, berarti ya volume dibagi luas alasnya adalah 4.312 dibagi 616. Nah, ini sebenarnya penyelesaiannya bisa disederhanakan ya, cara menyelesaikannya ini bisa disederhanakan, boleh. Sehingga akan kita dapatkan tingginya adalah 7 cm. Ini baru ketemu tinggi, padahal yang ditanyakan adalah luas selimut tabung. Nah, sehingga akan kita dapatkan, nah, jari-jari alas tabungnya adalah 14, kemudian tinggi tabungnya sekarang sudah kita dapatkan 7 tadi. Berapa luas selimut tabungnya? Luas selimut tabung adalah 2 PRT. Tinggal kita masukkan saja, 2 kali 22/7 kalikan 14 kalikan 7. Tinggal kita gantikan. Ya, 7 dibagi 7 ya, 1. Sehingga tinggal perkaliannya 2 kalikan 22 kalikan 14. Ya, 2 kalikan 22 kalikan 14 sama dengan 616 cm persegi. Jadi kesimpulannya luas selimut tabungnya adalah 616 cm persegi. Nah, ini sebagai soal-soal latihan. Nah, setelah kalian tadi mencermati pembelajarannya sudah saya sampaikan, nah sekarang saya sajikan soal-soal untuk bisa kalian gunakan untuk berlatih. Soal yang pertama, ini soal yang pertama. Sebuah tangki berbentuk tabung tertutup berisi penuh minyak tanah 770 liter. Jika panjang jari-jari alasnya adalah 70 cm, berapa luas selimut tangki? Nah, bisa ditulis ya, nanti bisa dikerjakan. Nah, ingat, ini yang perlu dicermati betul ini. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik atau sama dengan 1000 cm kubik. Soal yang kedua. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Soal yang kedua. Tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung seperti gambar yang ada di samping. Jadi kalau misalkan tabung ini akan dibuat dari plat aluminium dengan ukuran seperti ini nanti yang terbentuk, tinggi tabungnya itu 10 cm, kemudian diameternya, ingat diameternya adalah 20 cm. Berapa luas terkecil atau luas minimal aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng seperti gambar ini? Ini soal yang kedua. Soal yang ketiga. Nah, ada kue tar, ya, ada kue tar. Kue di samping mempunyai jari-jari 10 cm dan tingginya adalah 5 cm. Carilah volume kue tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kan jelas ini ada. Ya, ini sebagai latihan dan kalian coba selesaikan. Nah, saya rasa untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, tetap semangat belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.